Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NPM 1814151037. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertanian konservasi pola agroforestry dan hubungannya dengan tingkat erosi di wilayah Subdas Wuno, Das Palu, Sulawesi Tengah. Daftar isi pertama ada pendahuluan, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pertama yaitu pendahuluan. Perubahan tata guna lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian telah banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan lingkungan fisik dan sosial. Sebagai upaya pencarian solusi alternatif dalam penggunaan lahan yang efektif untuk menekan laju erosi, diperlukan formula berupa arahan sistem agroforestry dalam perbaikan lingkungan dan pembangunan wilayah di Subdas Wuno. Sistem pertanian konservasi pola agroforestry adalah salah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan. Selanjutnya yang kedua, metode penelitian. Atau lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Subdas Wuno, Das Palu yang terletak di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selanjutnya waktu. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai bulan September 2017. Yang selanjutnya itu yang ketiga, metode pengumpulan data. Alat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, GPS untuk mengambil koordinat. Yang kedua, aplikasi Google Earth Pro tahun 2017. Yang ketiga, klinometer Sunto untuk mengukur kelerengan. Yang keempat, sengplat untuk dinding pembatas plot erosi. Yang kelima, ember ukuran 100 liter untuk menampung aliran permukaan dan erosi. Yang keenam, corong plastik untuk pengumpulan sampel sedimen tanah tererosi. Ketujuh, pipa air untuk penghubung aliran. Yang kedelapan, timbangan analitik untuk tempat penimbangan sampel sedimen. Yang kesembilan, kertas saring untuk menyaring endapan sedimen. Yang 10, oven untuk mengeringkan sampel sedimen. Yang 11, ambrometer untuk penakar curah hujan. Dan yang terakhir, kamera untuk dokumentasi. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Pertama ada peta Subdas Wuno dan di Das Palu. Yang kedua ada citra Google Earth Pro tahun 2017. Yang ketiga ada label gantung untuk mencatat kode sampel pada setiap peta pengamatan plot erosi. Proses pengumpulan data meliputi 1. Menentukan dan menetapkan lokasi yang ada pada Google Earth. Yang kedua, memotong citra Google Earth ke bentuk JPG. Yang ketiga, mengubah citra Google Earth dari JPG ke format TIFF. Yang keenam, merektifikasi citra JPEG ke TIFF dengan cara georeferensi. Yang kelima, menumpang susunkan peta citra Google Earth dengan peta administrasi kecamatan untuk menentukan topologi spasial agar mitigasi dapat ditangani. Yang keenam, interpretasi. Yang ketujuh, ground check titik koordinat yang diambil pada Google Earth dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang ke-8, hasil survei diklasifikasi kembali untuk mencocokkan kondisi yang terjadi di lapangan. Yang ke-9, finalisasi dengan membuat peta perbandingan pola agroforestry sesuai hasil yang didapatkan di lapangan. Yang ke-10, membuat layout peta pola agroforestry. Selanjutnya yang keempat, metode analisis data. Identifikasi sistem pertanian konservasi pola agroforestry dilakukan dengan beberapa cara, yaitu interpretasi citra dilakukan untuk mengkaji foto udara atau citra,
Yang kedua, survei lapangan untuk memperoleh data secara langsung terhadap suatu objek di lapangan menggunakan GPS agar posisi koordinat UTM objek yang ada di lapangan dapat diketahui dengan mudah. Selanjutnya, erosi pada sistem pertanian konservasi pola agroforestry. Pengamatan erosi dilakukan dengan membuat petak erosi ukuran panjang 10 meter dan 4 meter. Pengukuran dilakukan pada berbagai sistem pertanian konservasi pola agroforestry along border, alternative rows, lay cropping, dan random mixture. Pada masing-masing kelarengan 25–40% curam. Pengukuran dilakukan sebanyak 30 kali setiap pagi hari setelah terjadinya hujan. Selanjutnya, tahapan yang dilakukan dalam teknik analisis citra. Yang pertama, pengelolaan citra Google Earth. Yang kedua, georeferensi pada citra dari Google Earth. Yang ketiga, pemotongan citra atau cropping citra dari Google Earth. Yang keempat, survei lapangan. Total erosi pada setiap pola agroforestry dihitung dengan persamaan yang ditemukan oleh Monde 2008. EP sama dengan dalam kurung SG kali VG kurung plus kurung RC kali SC kurung LP. Terangan E 1000 meter kubik luas plot kali EP dengan EP erosi plot. SG adalah kadar sedimen dalam sampel bak penampung. FG adalah volume aliran permukaan yang masuk bak penampung. RC adalah volume aliran permukaan yang masuk ke jerigen. SC adalah kadar sedimen dalam sampel ember penampung. LP adalah banyaknya lubang pembuangan, dan E adalah erosi. 5. Hasil dan pembahasan. Ini berikut gambar 1, yaitu luas sistem pertanian konservasi pola agroforestry di Subdas Uno. Dapat dilihat pola agroforestry-nya ada 4. Pada gambar 1, lebih dominan menerapkan pola agroforestry random mixture sebesar 1.212 hektar dan yang paling kecil luasannya adalah pola alternative rows sebesar 10 hektar. Pola agroforestry random mixture yaitu pola tanam acak, artinya antara tanaman pertanian dan pohon ditanam tidak teratur. Berikutnya ini gambar 2, sebaran pola agroforestry di Subdas Uno. Ini sumber analisis penulis 2018. Yang pertama, pola agroforestry alternate rows seperti yang ditampilkan pada gambar 2, yaitu model penanaman agroforestry yang menempatkan pohon dan tanaman pertanian secara berselang-seling. Yang kedua, pola agroforestry alley cropping seperti yang ditampilkan pada gambar 2, yaitu pola tanaman agroforestry yang menempatkan pohon di pinggir kanan dan kiri tanaman pertanian. Ketiga, pola agroforestry random mixture seperti yang ditampilkan pada gambar 2, yaitu pola penanaman acak, artinya antara tanaman pertanian dan pohon ditanam tidak teratur. Pola agroforestry alternate rows alley cropping trees along border random mixture tersebut tidak terlepas dari pemikiran pemilik lahan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, desakan kebutuhan akan bahan pangan menjadi pertimbangan mendasar terbentuknya sistem ini. Ini tabel 1, erosi pada pola agroforestry. Pada pola agroforestry trees along border, curah hujan 493,6, erosinya 0,47. Pada pola agroforestry alternate rows, curah hujannya 49,36, erosinya 4,93. Pada pola lay cropping 493,6 dan erosinya 5,17. Pada pola random mixture, curah hujan 493,6, erosinya 0,78.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi yang terjadi pada 4 pola agroforestry yang paling tinggi adalah pola outcropping sebesar 5,17 gram per hektar dan yang terendah adalah pola agroforestry trees along border sebesar 0,47 gram per hektar dari total curah hujan 49,36 mm. Berikut gambar 3 perencanaan sistem pertanian konservasi pola agroforestry. Sumber dokumentasi observasi lapangan 2018. Erosi yang tinggi pada sistem pertanian konservasi di Subdas Uno, Das Palu sangat erat kaitannya dengan faktor perilaku petani yang mempercepat terjadinya erosi seperti pada gambar 3. Dan yang terakhir ini kesimpulan. Sistem pertanian konservasi pola agroforestry di Subdas Uno terbukti dapat memberikan manfaat bagi pembangunan wilayah dan perbaikan lingkungan ekosistem DAS, terutama pada pola agroforestry, trees along border, dan random mixture. Tutupan kanopi pola agroforestry berpengaruh terhadap besarnya erosi yang terjadi di Subdas Uno, Das Palu. Dalam rangka perbaikan lingkungan dan pembangunan wilayah khususnya pola agroforestry, sebaiknya dikembangkan pola agroforestry trees along border karena lebih efektif dalam menekan erosi. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam menekan laju erosi dari 4 pola agroforestry, sebaiknya dipadukan konservasi secara mekanik dengan jalan pembuatan salur pembuangan air, teras bangku, dan bangunan teknik konservasi mekanik lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.